hukum pidana untuk menindaklanjuti terhadap seluruh perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Perombakan hutan terjadi di mana-mana, terutama yang kami lihat sendiri di daerah di mana kami berada, Dapil Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, juga Parigi Motong, yang dampaknya sering terjadi bencana banjir sebagai akibat daripada aktivitas pertambangan, baik itu pertambangan emas yang ada di daerah Sausu, Kabupaten Parigi Motong, maupun pertambangan nikel yang ada di Kabupaten Morowali, khususnya di daerah di Kecamatan Bahodopi, dan pertambangan nikel yang ada di Kecamatan Bunta, Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati pimpinan Komisi 4 bersama dengan rekan-rekan anggota. Yang saya hormati Bapak Menteri Kehutanan bersama dengan jajaran Kementerian Kehutanan yang hadir saat ini. Kami dari fraksi Partai Demokrat ada beberapa isu yang kami akan soroti walaupun sudah disampaikan terdahulu ya, tapi singkat saja. Yang pertama yaitu isu miskonsepsi fungsi hutan. Kami juga mengapresiasi atas pencabutan dari 18 HPH oleh Kementerian Kehutanan, namun dampak daripada pencabutan tersebut tentunya kita akan dengarkan bersama sebentar jawaban dari Pak Menteri. Kementerian Kehutanan mengumumkan akan mengalokasikan 20,6 juta hektar hutan atau seluas 1,5 kali Pulau Jawa untuk kebutuhan pangan dan energi, ya, dengan rincian tentunya kami tidak lagi sebutkan, ada dari hutan lindung, hutan terbatas, hutan produksi, dan lain-lain. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa hal ini merupakan kekeliruan besar dan telah terjadi miskonsepsi terkait fungsi hutan. Jika dibiarkan, sama halnya dengan legalisasi deforestasi. Tidak ada cara lain dalam menangani hutan lindung dengan status kritis selain dihutankan kembali. Selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2023 terdapat 30,8 juta hektar hutan tutupan ataupun tutupan hutan yang hilang. Hal ini membuat Indonesia berada di peringkat 5 negara dengan kehilangan tutupan hutan, tutupan pohon terbesar di dunia. Berkaitan dengan hutan produksi terbatas atau HPT, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa hutan produksi terbatas HPT hanya bisa dimanfaatkan dengan metode tebang pilih dan tidak bisa dikonversi. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Menteri Kehutanan untuk 1. Menunjukkan secara jelas lokasi 20,6 juta hektar beserta data spasialnya. 2. Menunjukkan bahwa pada lokasi tersebut tidak tumpang tindih dengan kawasan konservasi hutan lindung
sempadan sungai, pantai, ataupun danau, resapan air. 3. Tidak menerbitkan persetujuan pelepasan kawasan hutan dan atau menerbitkan perizinan persetujuan yang akan berimplikasi pada deforestasi hutan alam. 4. Mempercepat dan memperluas pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal dari 30,1 juta hektar yang telah dipetakan oleh masyarakat adat, terdapat 23,8 juta hektar yang berada dalam klaim kawasan hutan negara dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada masyarakat adat. Ini adalah putusan MK nomor 35 tahun 2012. Yang kedua, isu sertifikasi berkelanjutan. Fraksi Partai Demokrat menyoroti ironi terkait hasil sertifikasi lahan sawit berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 36 tahun 2025 menyebutkan bahwa 436 perusahaan terdeteksi memiliki lahan sawit tanpa izin di kawasan hutan. Sebanyak 790.474 hektar masih dalam proses penyelesaian, sedangkan 317.253 hektar ditolak penyelesaiannya. Beberapa perusahaan dalam daftar ini telah memiliki sertifikasi ISPO dan RSPO. Berdasarkan hal tersebut, fraksi Demokrat menegaskan, 1. Perlu regulasi hukum pidana untuk menindaklanjuti terhadap seluruh perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 2. Kami mendesak agar RSPO dan ISPO membekukan keanggotaan dan pencabutan label sertifikat keberlanjutan pada produk turunan dari perusahaan tersebut. Yang terakhir, Pak Menteri dan pimpinan, perombakan hutan terjadi di mana-mana, terutama yang kami lihat sendiri di daerah di mana kami berada, Dapil Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, juga Parigi Motong, yang dampaknya sering terjadi bencana banjir sebagai akibat daripada aktivitas pertambangan, baik itu pertambangan emas yang ada di daerah Sausu, Kabupaten Parigi Motong, maupun pertambangan nikel yang ada di Kabupaten Morowali, khususnya di Kecamatan Bahodopi, dan pertambangan nikel yang ada di Kecamatan Bunta, Kabupaten Morowali Utara. Ini tentunya miris ya bagi kami sebagai masyarakat yang ada. Kami mohon supaya Pak Menteri dapat lebih seksama lagi untuk fungsi pengawasan melalui tentunya jaringan yang ada di bawahnya dari Kementerian Kehutanan lewat Dinas Kehutanan Provinsi yang ada, supaya penghijauan kembali itu benar-benar berlaku atau terlaksana di daerah-daerah yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, jadi saya rasa ini yang dapat kami sampaikan dari fraksi Partai Demokrat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan akhirnya kami mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita umat Muslim, dan kami kembalikan kepada Ibu Ketua.